Hutang pinjol di tahun 2025 yang tidak mampu bayar khususnya ya, itu bakal di-cover oleh asuransi 100%. Jadi hutang kita akan 100% lunas juga. Nah, di sini saya mau bahas apakah itu benar dan juga caranya bagaimana. Di sini saya mau kasih tahu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya hutang pinjol plus asuransi. Karena banyak sekali berita yang beredar, yaitu khususnya di media sosial ya, kayak di TikTok, kayak di Facebook gitu kan. Banyak yang bilang kalau kita itu melakukan pinjaman di pinjol itu bakal di-cover oleh asuransi, atau hutang kita itu 100% dilunaskan atau dilunasi oleh asuransi. Apakah itu benar? Dan semua pinjol itu memang di-cover sama asuransi atau pinjol itu bekerja sama dengan asuransi. Di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya. Memang benar bahwasanya setiap pinjol itu sudah bekerja sama dengan pihak asuransi, dan ketika ada nasabah yang meninggal dunia, maka hutang tersebut akan di-cover oleh asuransi. Nih, kalian perlu catat ya. Kenapa kok seperti itu? Karena ini berdasarkan aturan OJK tahun 2024 yang mana semua pinjol itu diwajibkan menggunakan asuransi. Apa asuransinya? Namanya asuransi jiwa kredit. Nah, asuransi jiwa kredit ini bisa berlaku juga di bank dan juga di pinjol, teman-teman. Tapi kalau untuk pinjol, ini baru-baru ini ya, belum lama. Tahun 2023 itu belum ada, tahun 2024 itu pun ada di pertengahan. Nah, jadi semua pinjol itu sekarang itu sudah bekerja sama dengan asuransi. Tapi perlu diingat buat kalian semuanya, bahwasanya hutang pinjol yang di-cover oleh asuransi itu ketika nasabahnya meninggal dunia. Udah, itu aja. Kalau misalkan nasabahnya masih hidup, itu hutangnya nggak bakalan lunas ya. Jadi banyak sekali yang beredar di media sosial seperti itu terhadap di-cover semuanya hutangnya sama asuransi. Terus kalian suruh konsultasi, terus kalian suruh bayar, terus kalian ditipu lagi akhirnya. Hutang kalian mah tetap ada, duit kalian juga hilang karena bayar konsultasi, terus ya kalian namanya tetap masuk jelek. Seperti itu ya. Jadi tolong buat teman-teman semuanya, ketika ada informasi apapun, baik itu dari TikTok, dari YouTube, dari Facebook, tolong kalian cerna ulang, tolong kalian itu cari informasi lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Apa yang saya sampaikan kalian boleh googling di internet ya. Karena saya sendiri sebenarnya di sini juga ada tablet yang mana saya sendiri itu setiap membuat video atau membuat bikin konten itu berdasarkan informasi yang tepat. Nah, saya sendiri biasanya cari informasi itu dari detik.com, Kompas TV, Liputan 6, CNBC, CNN, terus situs resmi OJK. Itu sumber-sumber referensi yang sering saya jadikan patokan untuk saya buat konten ya. Jangan percaya sama Tribun News. Saya jujur apa adanya aja ya. Tribun News itu beritanya ataupun informasinya kadang-kadang kurang pas ya teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi kalau masalah di cover asuransi ya, tetapi pada saat nasabah tersebut meninggal. Kalau nggak meninggal ya hutang kalian akan tetap ada kayak gitu. Kalau mau galbay ya galbay aja kalau kata saya mah, daripada kalian itu mau konsultasi lah bagaimana caranya biar diklaim asuransinya, itu nggak bakalan bisa kecuali kalian bikin surat kematian. Bikin surat kematian diserahkan ke pinjol itu baru bisa. Tapi kalau misalkan nggak ada surat kematian ya nggak bakalan bisa juga, seperti itu teman-teman ya. Nah, apakah nanti hutangnya lunas? Iya lunas, tapi nanti kalian itu dianggap sudah meninggal sama orang-orang. Kayak gitu kan nggak lucu juga kayak gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong kalau ada berita di media sosial jangan mudah percaya seperti itu. Nah, terus kemudian masalah asuransi ini teman-teman ya, kalau misalkan kita di cover asuransi atau hutang kita 100% di cover oleh asuransi ketika kita galbay, ya otomatis hutang kita hilang dong. Nama kita di slip OJK-nya juga bagus lagi dong, karena udah dibayari sama pihak asuransi. Tapi kenyataannya pada realnya ketika kita melakukan pinjaman ke bank, itu nggak bakalan bisa. Nggak percaya? Boleh dibuktikan. Jadi semua berita-berita yang di TikTok, di Facebook itu kebanyakan, jujur apa adanya aja, kebanyakan berita yang isinya hoax. Mereka itu hanya menakut-nakutin kalian, pertama. Yang kedua, mereka itu mau menipu kalian. Itu banyak banget yang seperti itu. Saya sendiri kalau di TikTok bikin konten gitu ya, saya pakai sistem seperti ini, alhamdulillah hutangnya lunas. Nanti disuruh DM, nanti setelah disuruh DM, nanti suruh bayar. Nah, seperti itulah banyak sekali. Saya kira kalian jangan pernah percaya terhadap hal-hal itu, teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab atas pertanyaan dari kalian terhadap yang namanya asuransi ya. Jadi kalau masalah hutang tersebut, ya kalian aman-aman aja. Jadi fungsinya asuransi ya seperti itu. Nanti hutangnya itu nggak bakalan bisa ditagih ke anak turunan kalian.
Jadi contoh, kalian punya hutang 100 juta. Kalian baru bayar 1 juta, masih ada 99 juta lagi. Terus kemudian kalian meninggal. Nah, maka dari situlah asuransi akan mengcover hutang kalian. Nanti si pihak pinjol ataupun si pihak perbankan itu tidak boleh lagi nagih ke anak kalian, gitu. Itu fungsinya asuransi itu. Kalau nggak ada asuransi, nanti anaknya ditimpa hutang, anaknya nanti ditagih hutangnya sama pihak perbankan atau pinjol. Fungsinya asuransi di situ. Jadi, walaupun hutangnya 100 juta, 200 juta, bahkan sampai 1 miliar pun, kalau sudah di cover asuransi, hutangnya itu nggak bakal turun ke anak kalian atau ke anak cucu kalian. Kalian meninggal, ya sudah, pihak perbankan sama pihak pinjol itu nggak boleh nagih ke anak kalian. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya mau tutup dulu video ini dan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.